Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini sama seperti tema Paskah di GKI Sindang Laut untuk mewartakan kebangkitan Tuhan. Biarlah kita jadi pewarta-pewarta, pemberita-pemberita melalui sikap hidup kita kepada dunia bahwa Tuhan mengasihi dunia ini. Dan biarlah kasih dan kedamaian Kristus boleh terpancar melalui kehidupan kita. Kita pujikan PKJ 281. Tiap orang harus tahu. PKJ 281, tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh raga aku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah banyak orang tahu tentang Tuhan melalui kehidupan kami yang mungkin tidak selalu sempurna, ada banyak lemahnya juga. Tapi kami percaya biarlah kerinduan hati kami, ketulusan kami untuk hidup membalas kebaikan-kebaikan Tuhan boleh menjadi kesaksian bagi dunia. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka 2 Samuel 10 ayat 1-7, 2 Samuel 10 ayat 1-7, 2 Samuel 10 ayat 1-7, dengarkanlah sabda Tuhan. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon dan Hanun, anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya, karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu? Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka, kemudian dilepasnya mereka. Hal ini diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet Rehob dan orang Aram dari Zoba 20.000 orang pasukan berjalan kaki
dari Raja Negeri Maaka 1.000 orang, dan dari orang-orang top 12.000 orang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnya lah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Curiga. Curiga ini adalah hal yang paling sering manusia lakukan, apalagi kalau berhadapan dengan keadaan-keadaan yang baru, dengan orang baru, dengan hal-hal yang tidak ada di dalam kendalinya. Dan rasa curiga itu bisa kita tempatkan kepada manusia, kepada situasi, bisa ke keluarga kita, ke pekerjaan kita. Dan kecurigaan itu seringkali tidak membawa hal baik. Curiga hanya bisa jadi baik kalau untuk menangkap penjahat dan kesalahan. Tapi kalau ternyata bukan kesalahan dan bukan penjahat, justru itu merusak orang-orang baik dan keadaan-keadaan baik di sekitar kita. Nah, sama seperti di dalam bacaan kita, ada orang curiga sama Daud. Ya, Hanun. Hanun anak dari raja di Bani Amon. Bani Amon ini adalah keturunannya Lot. Ya, berarti hitungannya masih sepupuan lah sama orang Israel. Dan orang-orang ini ya di zamannya Saul itu jadi rekan, jadi teman, dan Daud pun memelihara relasi baik itu. Tapi karena Amon ini dekat sama Saul dan melihat bahwa wah Daud nih ngambil wilayahnya Saul nih, dia menggantikan, berarti kita juga dihabisin nih. Nah, Hanun anak seorang raja itu juga hidup dengan doktrin yang sama, sehingga dia curiga nggak mungkin Daud baik sama kita. Padahal Daud sudah mengirim tadi utusannya, dia menghormati keadaannya, tapi malah utusannya dipermalukan, dicukur, kemudian disakiti, dipermalukan, disuruh balik lagi. Daud menanggapi, kamu kembali di sana. Dia nggak balas dulu dengan peperangan atau kemarahan, tapi lagi-lagi disakiti lagi. Jadi kecurigaan itu membawa sebenarnya kesempatan baik Bani Amon bisa hidup rukun sama Israel, jadi berantakan cuma gara-gara curiga. Nah, Bapak Saudara, dalam hidup kita juga di hari ini, mungkin Tuhan akan menunjukkan banyak hal. Dan pilihannya kepada kita adalah kalau hal-hal baru atau keadaan-keadaan, kita pilihannya mau percaya apa curiga. Curiga itu musuhnya percaya. Kalau percaya, bahkan nggak tahu di depan ada apa, mau orang baik, mau orang jahat, keadaan baik, keadaan jahat, tetap percaya bahwa Tuhan akan menyertaiku, aku bisa melewatinya. Tapi kalau curiga, mau keadaannya sebagus apapun, orang sebaik apapun, kalau orang udah curiga, semua hal baik jadi buruk. Dan curiga itu menghancurkan banyak hal. Nah, Bapak Saudara, semoga hari ini kita menjadi orang-orang yang nggak perlulah kita taruh curiga dulu. Kenapa sih curiga kalau ada orang berbuat baik? Kenapa sih curiga kalau ada orang buruk jadi baik? Kenapa sih curiga kalau tiba-tiba kita merasakan kebaikan dari Tuhan? Jangan kita mengatakan, wah ini kalau ada hal lagi ada hal buruk nih, nggak usah. Nggak usah berfirasat-firasat buruk. Kalau di depan mata kita sudah ada hal yang Tuhan taruh, terima dulu aja. Nggak usah dikit-dikit curiga. Orang kita adalah orang percaya, kita orang Kristen. Tugas kita adalah mempercayai jalannya Tuhan, bukan mencurigai. Kalau enggak saya mencurigai orangnya, mencurigai keadaannya, ya orang dan keadaan itu siapa yang ciptain kalau bukan Tuhan? Jadi Bapak Saudara, semoga hari ini kita nggak jadi orang cepat-cepat naruh curiga. Kita mau belajar percaya sama kayak Daud. Karena kalau kita curiga, Bapak Ibu, ada banyak hal baik kita hancurkan hanya karena kita curiga. Tapi dia emang orangnya jahat, emang keadaannya buruk. Kita emang pernah tahu 1 detik, 2 detik setelah ini? Kita emang pernah tahu sejam, sehari, seminggu setelah ini? Nggak pernah ada yang tahu. Mau depan mata kita buruk, tiba-tiba jam berikutnya Tuhan ganti jadi baik, bisa nggak? Bisa. Kita siapa? Kita bukan Tuhan. Dan biarlah kita belajar percaya pada kebaikan Tuhan. Tuhan bisa ngasih solusi kapanpun, jalan keluar kapanpun. Tuhan cuma minta kita percaya. Jangan curiga. Jangan curiga nggak cuma sama orang lain, jangan curiga sama Tuhan, dan jangan curiga juga kepada dirimu sendiri. Percayalah, kalau hal baik itu datang, mulai dari kata percaya dulu. Percaya dan beriman, maka Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar untuk tidak curiga. Kami belajar untuk tidak seperti Hanun yang dikit-dikit curiga kepada Daud. Ajarkan kami untuk lebih percaya pada keadaan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada diri kami. Kalau itu hal baik yang kami imani dengan sepenuh hati, maka itu akan terwujud sesuai dengan waktunya Tuhan. Kami serahkan perjuangan hidup kami, pekerjaan, keluarga, sekolah, dan pelayanan kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.